Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir mabuk truk kontainer tabrak 2 pemotor di Kabupaten Serang. Truk bermuatan tanah terguling timpa pagar sekolah di Lebak. Atlet peraih medali emas Olimpiade tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tim Reskrim Polsek Ragilan Kabupaten Serang menggerebek toko kosmetik di Muara Angke, Jakarta Utara. Penggerebekan dilakukan karena pemilik toko juga menjual obat keras daftar G secara ilegal. Tidak hanya menjual, pemilik toko berinisial MZ juga sering memasok obat keras ke sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Serang. Selain pelaku, di lokasi ini polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk ribuan butir obat keras. Terbongkarnya jaringan peredaran obat keras ini bermula dari penangkapan tersangka Ilham, pengedar di Kecamatan Keragilan. Dari tangan Ilham, polisi menyita beberapa barang bukti berupa pil jenis Double Y dan jenis Heximer. Berbekal dari pengakuan tersangka, polisi langsung ke Pasar Muara Angke, Jakarta Utara. Ketangkap sama polisi di mana? Di toko. Di toko? Toko di mana tokonya? Di Morangke. Morangke. Kalau belanja banyak atau gimana? Apa memang jualan? Emang jualan. Kalau jualannya tuh toko apa tuh? Kosmetik. Kosmetik. Jenis apa aja yang dijual? Ramadol, Double Y, Heximer, React, dong. Keterangan saudara Ilham kita kembangkan ke daerah Jakarta Utara sesuai dengan dasar keterangan saudara Ilham. Kita kembangkan ke Jakarta Utara, tepatnya daerah Muara Angke, dan kita dapatilah BB di sebuah toko yang berkedok toko kosmetik yang kedapatan menjual obat-obatan daftar G atau obat keras tanpa surat izin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Bangunan yang menjadi tempat produksi PT Pundi Wood di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar sebagian besar hasil produksi berupa triplek. Saat kejadian di pabrik tersebut juga hanya terdapat beberapa orang karyawan saja karena kebakaran terjadi saat dini hari sehingga kesulitan untuk melakukan pemadaman. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Serang diterjunkan ke lokasi. Luasnya bangunan yang terbakar membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Kebakaran baru bisa dikendalikan setelah petugas berjibaku selama 4 jam. Dari Kepolisian Sektor Jawilan berkoordinasi dengan Damkar Jawilan maupun Kabupaten Serang dan menantikan TKP. Setelah ditangani dengan sigap oleh kami dan Damkar, akhirnya api dapat dikendalikan sekitar jam 6 pagi. Kami menerima laporan dari pengelola pihak perusahaan PT Pundi bahwa telah terjadi kebakaran sekitar pukul 3.00 dini hari. Untuk kejadian, kami langsung ke TKP dan melakukan penanganan. Untuk sebab akibatnya sudah diketahui dan? Untuk akibat tadi sempat ada ledakan dari tangki oli di mesin boiler. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut karena saat kejadian proses produksi belum mulai. Setelah kejadian, polisi juga langsung meminta keterangan sejumlah karyawan yang saat kejadian sedang berada di lokasi. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Warga Jalan Gurame, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan dikejutkan dengan kemunculan seekor monyet liar yang berkeliaran di tengah pemukiman.
Diduga kelaparan, monyet tersebut menjadi agresif dan melukai seorang warga yang hendak menangkapnya. Khawatir monyet menyerang anak-anak, warga kemudian menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi monyet liar tersebut. Petugas sempat terkendala lantaran monyet terus berpindah-pindah tempat hingga tim damkar terus mengikutinya. Dengan bantuan warga, monyet akhirnya berhasil ditangkap menggunakan jaring. Kita datang, si monyet ini sedang berkeliaran di pemukiman penduduk ya. Jadi si monyet ini merasa terancam dan begitu agresif. Itu tadi begitu warga ada yang berusaha menangkap, ada yang tercakar. Jadi akhirnya ke pemukiman, berlari ke sana kemari mencari makan juga. Akhirnya sangat merasakan pada pukul kira-kira habis asar, warga baru menelpon pemadam. Sementara itu, usai dievakuasi, monyet dibawa ke Mako Damkar dan rencananya akan dilepas liarkan kembali ke lingkungan yang jauh dari pemukiman warga. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya, Miselia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.